Shalom. Apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kita harus tetap bersyukur dan sukacita ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita. Amin. 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 Kita nyanyikan lagu ini dengan asik. Asik. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus untuk menjamah setiap hati kami Tuhan.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, dan pujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, dan pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, dan pujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, dan pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, dan pujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, dan pujilah Kau Tuhanku di
dengan minyak yang baru urapiku. yes, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. ini yang kami rindu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami butuh urapan-Mu, kami Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku.
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kesempatan hari ini Bapa. Kami bisa ibadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bisa bersuka cita Tuhan Yesus mendengarkan setiap suara kami Tuhan Yesus menyembah Engkau Bapa. Kami butuh urapan-Mu Tuhan Yesus untuk setiap harinya Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus dijamah Tuhan dalam pikiran kami dan hati kami Bapa. Kami gak bisa Tuhan jalan sendiri Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa fokus Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus membicara Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mengurapi setiap apa yang dibicarakan Tuhan Yesus, sehingga itu bisa jadi rema untuk kami dan berkat untuk kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian di rumah. Gue gak tahu kalian nontonnya kapan, tapi gue percaya kalian punya hati buat dengerin firman Tuhan beberapa menit ke depan. Tadi kita udah presence and worship, mari kita dengar firman Tuhan yang bakal disampaikan sama gue. Jadi gue mau membawakan firman tentang mau diajar. Selama pandemi ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dari bulan apa, sekitar bulan Februari mungkin. Kita udah di Indonesia udah tahu pandemi ini tuh dari bulan Februari. Sampai detik ini kita masih ada yang di rumah, masih ada yang kuliahnya di rumah, masih ada yang kerja juga. Gue yakin dan percaya apapun yang kalian lakukan, Tuhan Yesus pasti sertai, amin. Sebelum gua mulai, mari kita baca firman Tuhan di Lukas 2 ayat 52. Gue bacain buat kalian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Yesus pun bertumbuh. Sama seperti kita sama-sama bertumbuh juga. Jadi Tuhan Yesus sebagai manusia gak langsung melakukan perannya, tetapi dia menjalani dan menikmati masa pertumbuhannya sebagai manusia. Jadi dia terlebih dahulu dilahirkan menjadi anak kecil, menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Dan itu tuh ada step-stepnya gitu. Dia lebih dulu bertambah besar dan bertumbuh fisiknya, dan juga bertambah hikmatnya dan besarnya. Di ayat ini kata besar dalam bahasa Yunani adalah helikia, yang artinya adalah ukuran tubuh, yang berbicara tentang usia, kematangan, fisik. Jadi Tuhan Yesus untuk punya murid-murid dan untuk memuridkan murid-muridnya, dia harus bertumbuh dulu. Dia harus mencapai usia, fisik dan kematangan yang cocok untuk mengajar. Jadi gak tiba-tiba Tuhan Yesus dilahirkan, tiba-tiba dia mengajar orang lain. Jadi ada step-stepnya gitu, bertumbuh dulu. Terus untuk berargumen dengan para ahli Taurat, Yesus perlu menjadi ahli dalam hal itu. Untuk memimpin murid-muridnya, Tuhan Yesus pun perlu menunjukkan kedewasaan dan pemahaman tentang firman Tuhan yang akan dia lakukan. Dan juga untuk menggunakan otoritas dalam doa dan pelayanan, Tuhan Yesus perlu matang di dalamnya gitu. Dan hal-hal lainnya, termasuk mati di kayu salib pun, Tuhan Yesus perlu bertumbuh dulu. Nah, kita mari sama-sama baca di 1 Yohanes 2 ayat 6. Gue bacain.
Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kita sebagai umat manusia yang hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup gitu. Jadi kita dilahirkan, kita sama persis dilahirkan dari mama papa kita bertumbuh, kita mencapai dewasa, hingga nanti kita tua nanti. Jadi bertumbuh itu adalah kewajiban. Maupun bertumbuh secara fisik, secara kematangan usia, dan juga bertumbuh secara iman dan lain-lainnya gitu. Jadi bertumbuh itu adalah hal yang alamiah yang terjadi bila orang-orang percaya benar-benar sudah tertanam di dalam tubuh Kristus. Seperti di ayat tadi, bahwa ya di dalam, kalau kita udah di dalam Tuhan, kita tuh wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi bertumbuh adalah hal yang alamiah yang terjadi bila orang percaya benar-benar sudah tertanam dalam tubuh Kristus. Dan firman-Nya juga udah tertanam di dalam hidup kita. Nah, pertumbuhan itu alamiah adanya. Jadi kita tuh sebagai manusia harus bertumbuh dulu. Gimana mau bersaksi kalau kita gak punya gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Apa yang bakal kita bawa? Dan gimana kita mau bersaksi kalau kita belum diubah karakternya? Jadi kalau misalnya kalian ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kayak yang Peter sering ngomong, tapi kalian tuh gak pernah ngerasain kebaikan Tuhan tuh seperti apa gitu. Hal konkret yang kalian rasain tuh, kalian tuh nggak tahu sebenarnya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, gimana cara kalian mau kasih tahu kebaikan Tuhan sama orang lain gitu. Jadi bertumbuh terlebih dahulu, baru kita bisa bersaksi. Gimana mau usir roh jahat atau berdoa buat orang sakit kalau kita belum punya hubungan yang benar dan memahami kuasa yang ada pada diri kita gitu. Jadi kita, walaupun banyak kejadian juga ngedoain orang sakit, terus tiba-tiba orang sakitnya sembuh, dan itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan selanjutnya kalian pede gitu, kalian kayaknya gue kalau misalnya doain orang sakit, gue bakal nyembuhin orang itu, tapi tanpa hubungan sama Tuhan, tanpa kalian memahami sebenarnya kuasa itu tuh dari siapa gitu. Nah, kalau kalian mau tahu kuasa yang ada pada diri kalian harus punya hubungan sama Tuhan. Kalian gak akan tahu kuasa apa yang bakal Tuhan kasih sama kalian tanpa kalian berhubungan sama Tuhan gitu. Nah, itu pun masih di dalam hal pertumbuhan rohani kalian. Jadi bagaimana kalau kalian mau menjadikan semua bangsa muridnya yang kata Tuhan Yesus di firman Tuhan itu, kalau kalian gak pernah atau gak mau dimuridkan gitu. Jadi kalian gak pernah dimuridkan, terus gak mau dimuridkan, tapi kalian mau menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Gak mungkin gitu. Jadi kalian tuh harus mau belajar, harus mau diajar oleh otoritas, supaya kalian bisa menggenapi janjinya Tuhan gitu, menggenapi firman Tuhan. Jadi panggilan dan rencana Tuhan yang utuh membutuhkan pertumbuhan dan kematangan. Jadi kalian, gimana caranya kalian bisa menghadapi dunia ini tanpa kalian bertumbuh dan matang gitu, secara rohani dan maupun secara fisik. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 12. Gue bacain buat kalian ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, jadi Rasul Paulus menggambarkan dua perumpamaan tentang perubahan seseorang. Yang pertama adalah pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa. Yang kedua adalah bercermin. Kalau kita hubungkan kedua ini,
di dalam hidup kekristenan yang kita tuh, kalau kita sebagai anak-anak, kalau kita bercermin, kasih Kristus itu terlihat samar-samar gitu. Kalau kita sebagai anak-anak bercermin, karena penglihatan anak-anak kan masih belum maksimal gitu. Pas bercermin tuh masih samar-samar gitu. Nah, kalau kita sudah dewasa, kasih Kristus itu jelas, sejelas kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kita ngelihat kaca, melihat cermin, kita lihat, oh itu gua, yang dilihat. Jadi di dalam bahasa Yunani, kanak-kanak itu nepios, artinya baby atau unskilled. Jadi balita, bayi kan kalau ngelihat kaca masih belum bisa benar gitu, masih samar-samar. Nah, kalau dewasa di ayat ini dalam bahasa Yunani adalah aner, pria dewasa. Jadi yang dapat dilakukan untuk menjadi dewasa adalah mau diajar, yang kita udah pelajari dari bulan Februari sampai April, kalau kalian dengerin ya. Jadi untuk menjadi dewasa, untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu kita harus mau diajar. Karena kalau kita nggak mau diajar, jatuhnya sombong. Jadi kita bener-bener nggak mau dengerin kata orang. Jadi kayak satu perumpamaan kayak gini. Kalian kalau misalnya kalian punya satu skill main futsal misalnya. Kalian jago banget. Kalian lagi main futsal, terus tiba-tiba ada satu orang yang ngasih formasi misalnya. Lu coba ke kanan gini, terus lu nggak mau. Padahal itu tuh hal yang krusial, terus akhirnya kebobolan gara-gara lu nggak mau. Nah, jadi belajar itu nggak ada habisnya. Kalau kalian udah jago pun nggak akan ada habisnya, karena kita tuh mengikuti zaman dan banyak tantangan-tantangan baru yang kita harus pelajari gitu. Jadi nggak ada habisnya gitu, walaupun kalian udah jago banget. Karena walaupun kita diajarin sama orang lain, tapi gue yakin dan percaya ada hal baru yang kalian bisa dapat gitu. Apalagi sama Tuhan yang ngajarin, yaitu firman Tuhan. Gue pernah lagi baca satu ayat gitu ya, terus udah lama lewatin itu semua, terus gue dengerin firman Tuhan lagi dari orang lain dan ayatnya sama persis, cuman gue dapat rema yang baru dari ayat itu dengan kejadian hidup gue yang baru gitu, penyelesaian ayat itu terhadap masalah gue. Jadi bener-bener gue diingetin lagi, dikuatkan lagi. Nah, itu tujuannya bertumbuh dalam Tuhan gitu. Nah, kita buka di Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 5 ayat 17 sampai 18, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi menjadi seorang murid, menjadi seorang pengikut Tuhan, perlu diajar oleh gurunya. Jadi guru bila hanya pengetahuan yang diajarkan, kayak misalnya kalian di sekolah gitu, guru kalian ngajarin sejarah, bila pengetahuan aja yang diajarin, itu cuman percakapan doang atau satu arah. Tapi kalau misalnya pemahaman dan pengalaman, itu adalah ajaran yang mendidik gitu. Jadi dua hal ini perlu gitu, pengetahuan yang diajarkan dan pemahaman dan pengalaman. Karena bisa jadi kita gak ngalamin apa yang teman kita alamin. Jadi kita harus mau gitu diajar gitu. Dan kita juga bisa baca di firman Tuhan banyak banget hal yang sudah terjadi oleh murid-murid Tuhan, oleh Tuhan Yesus, yang itu tuh jadi pengalaman buat mereka dan bisa diajarin buat sama kita gitu. Makanya kita harus mau diajar setiap harinya, kita belajar setiap harinya, gak ada berhentinya sampai kita nanti tua, sampai kita nanti bersama Tuhan Yesus lagi. Itu tuh penuh dengan pembelajaran gitu. Jadi kita udah belajar di Februari sampai bulan April, 3 bulan. Pembelajarannya tuh dari yang bulan Februari itu tentang kasih. Di sini kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Yang bulan Maretnya itu taat, menundukkan diri, atau punya mentor.
disiplin rohani ini tentang family sharing. Jadi kita harus menundukkan diri dan mau dimentori gitu. Dan mempunyai disiplin rohani. Dan yang ketiga adalah berkorban. Ini tentang pengorbanan kalau kita pengen diajar gitu. 3 komponen ini sangat penting di di dalam perjalanan hidup kita gitu. Jadi kita belajar ini dengan kasih, dan kita harus taat, dan kita harus berkorban juga. Dan itu berjalan bersamaan gitu. Jadi banyak hal tentang pengorbanan yang kita udah ajarin gitu ya, kayak misalnya dulu zaman-zaman kita masih doa, masih family sharing, masih komsel. Kita tuh harus berkorban waktu, berkorban uang mungkin. Dan untuk sampai di tempat ini gitu. Dan itu pun kalau misalnya kalian tidak melakukannya dengan kasih, bakal susah. Kalau kalian gak mau taat, bakal susah gitu. Jadi di saat kita berkorban, kita harus mengedepankan 3 ini. Di saat kita berkorban, kita harus mengedepankan ketaatan juga dan kasih kita juga gitu. Jadi yang kita udah pelajari dari Februari, Maret, April ini menurut gue bagus banget gitu. Kita tuh diajarin tentang mau diajar gitu. Nah di hari ini gue mau recall lagi tentang itu, tentang mau diajarnya itu. Dan itu semuanya hal yang dilakukan bareng-bareng buat kita bertumbuh sama-sama di dalam Roh Kudus gitu. Karena bertumbuh itu harus sama-sama dan harus di dalam Roh Kudus juga. Karena tanpa Roh Kudus kita bakal bertumbuh gak benar gitu. Kayak kita ambil cerita tentang tanaman misalnya nih. Jadi gak tau, gue lagi seneng lihat tanaman gitu ya. Gara-gara beli tanaman, terus gue lihat banyak cara-cara untuk bikin tanaman ini bertumbuh gitu. Ada juga yang nyiramnya 2 hari sekali, ada yang nyiramnya 3 hari sekali, ada yang harus dipupukin, ada yang harus diapain. Dan treatment yang antara tanaman itu beda-beda. Dan kita sebagai manusia gitu ya, kita tuh punya treatment bertumbuhnya bersama Roh Kudus. Kalau misalnya kita di luar Roh Kudus bertumbuhnya, bakal ngaco bertumbuhnya. Kayak tanaman misalnya, dia harusnya disiram 2 hari sekali, tapi kita siramnya 4 hari sekali. Lama-lama bertumbuh sih bertumbuh, cuman bertumbuhnya gak maksimal dan lama-lama layu gitu. Jadi bertumbuh yang benar adalah bersama Roh Kudus gitu, bersama Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui family sharing, melalui kakak mentor, melalui teman sebaya, melalui siapapun itu, keluarga, siapapun itu. Jadi kita tuh bertumbuh itu bukan saling memojokkan satu sama lain, tapi untuk membangun gitu. Jadi gak pernah ada hal yang misalnya kita kok lu gak pernah komsel sih, terus dimarahin, terus bener-bener lu tuh dosa dan lain-lainnya. Itu namanya judgmental. Jadi kita gak bisa ngebojokin orang biar dia bertumbuh, karena bertumbuh itu dari diri kita dan hubungan sama Tuhan gitu. Jadi kita gak bisa maksain orang untuk bertumbuh sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita bisa minta Roh Kudus supaya ngebantu kita sama-sama untuk bertumbuh sama-sama gitu. Karena firman itu membangun dan menajamkan gitu. Kita buka di Ibrani 12 ayat 5-6. Gue bacainnya Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan tuh nasihatin kita melalui firman Tuhan tuh, dan kita anggap enteng gitu. Itu semua didikan Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan suatu kesalahan, terus tiba-tiba kalian keinget satu ayat dari Tuhan, dari firman Tuhan, tiba-tiba kalian bener-bener, kok ayatnya relate ya sama gue ya, kok gue ngerasa di offense gitu ya, kenapa kok gue ngerasa terpojokan gitu. Jadi
pas kalian dengar dari firman Tuhannya pendeta A atau B, terus kalian ngerasa kayak, wah ini orang kayaknya nyasar gua dah. Berarti bener Tuhan tuh lagi ngedidik kalian semua gitu. Dan kalian tuh jangan anggap enteng didikan Tuhan itu. Jadi kalian jangan acuh sama didikan Tuhan gitu. Jadi kalian harus pas kalian ngedapat didikan itu, kalian langsung introspeksi diri. Apa yang salah dari gua? Apa yang harus diubah dari gua? Dan itu cara yang bagus banget untuk kalian bertumbuh setiap harinya gitu. Karena Tuhan tuh di ayat ini juga, dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Karena kita anak-anaknya, jadi Tuhan ngedidik kita gitu. Kalau misalnya kalian gak ngerasa, kayaknya gue fine-fine aja, gue bodo amat, ada yang salah berarti dari diri kaliannya. Karena Tuhan tuh mendidik selalu anak-anaknya gitu. Jadi jangan acuh sama didikan Tuhan. Didikan Tuhan tuh bisa dari manapun, bisa dari otoritas, bisa dari teman-teman kalian, bisa dari siapapun itu gitu. Dan Tuhan tuh bisa pakai siapapun itu. Kayak seorang bapak yang mengajar anaknya bicara, Tuhan tuh meletakkan firman-Nya dalam hidup orang percaya lewat saat teduh, khotbah, fansel, family sharing, sampai anaknya bisa ngobrol lancar. Bisa ngobrol lancar itu jadi bisa seorang bapak ngajar anaknya ngomong gitu ya, sampai si anaknya tuh bisa ngobrol lancar. Nah, Tuhan pun ngajar kita supaya kita bertumbuh setiap harinya lewat saat teduh, khotbah, fansel, dan family sharing. Sampai kita bisa menghadapi masalah-masalah di depan bersama Tuhan gitu. Karena masalah tuh gak akan hilang, tapi kita bisa lewati itu dengan sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi dalam hari-hari ini dan masa kedepannya tuh bakal ada banyak banget pelajaran yang gak sama kayak dulu. Kayak contohnya aja gini, ini corona. Mungkin untuk 5 orang-orang di 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, mereka gak tahu cara menghadapi ini gitu. Dan untuk kedepannya pun banyak banget masalah yang bakal seperti ini gitu ya, yang kita gak akan tahu gitu. Masalah ini tuh kapan datangnya, gimana caranya gitu. Dan itu perlu kita tuh perlu punya hati yang mau diajar untuk bisa melalui masalah-masalah ke depannya. Karena pelajarannya gak akan sama gitu. Jadi kita harus banyak-banyak adaptasi sama dunia-dunia ke depannya gitu. Seperti yang Allah sampaikan pada Yosua bahwa jalan yang ada di depan belum pernah dilalui. Jadi kita harus teguhkan dan kuatkan hati kita karena Roh Kudus sedang mengajarkan kita sesuatu yang baru. Pola pikir yang baru dan respon yang baru. Jadi ke depannya kita tuh bakal belajar banyak banget hal yang baru, pola pikir yang baru dan respon yang baru, dan kita gak bisa menolak itu gitu. Jadi kita harus punya hubungan sama Tuhan karena ke depannya tuh kita blank banget, gak tahu bakal gimana kalau misalnya kita gak sama Tuhan gitu. Sekarang udah banyak banget hoax yang kesebar di mana-mana, dan kalau misalnya kalian gak punya pegangan gitu ya, gak punya firman Tuhan, gak punya hati yang mau diajar, kalian bakal kewalahan banget untuk menghadapi dunia ke depannya ini. Makanya kita harus keep learning and stay close to Jesus gitu. Jadi kita harus terus belajar tapi terus berhubungan sama Tuhan. Jadi setiap harinya itu adalah step yang baru ke depannya supaya kita belajar hal yang baru untuk nanti kalau kita udah punya anak, kita udah bisa ajarin anak kita gitu. Jadi ke depannya tuh banyak banget yang Tuhan mau ajarin sama kita gitu. Paling segitu aja khotbah dari gua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir ini Tuhan Yesus. Sekarang kami mau menutup ibadah ini. Kami mau Tuhan Yesus setiap jemaat River di manapun mereka berada bisa terus belajar, bisa terus mau diajar Tuhan. Berkati Tuhan supaya kedepannya mereka dapat mengandalkan Engkau lebih lagi di masa-masa yang kelam ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus selalu berhubungan dengan Engkau lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.